Acara selanjutnya adalah sambutan dari Pembina Pesantren Quran Subulun Najah kepada Al-Ustadz Farid Numan Hasan. Waktu dan tempat disilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari, inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Wa qala qail man hum ya Rasulullah, wa qal hum ahlullah ahlul Qur'an wa khassatuhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Hasan Basri selaku pengawas Yayasan Khidmatul Quran Pesantren Subulun Najah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, Ustadz Wahono selaku pembina, selaku pengajar sehari-hari di pesantren Subulun Najah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Haji Munajah selaku ketua yayasan pesantren Subulun Najah. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Haji Fardol yang juga sebagai pengurus utama yaitu bendahara pesantren Subulun Najah, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini, baik dari pengurus RW, RT, lalu pengurus masjid, para donatur, dan Bapak Ibu wali santri, dan tentunya yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh wisudawan dan wisudawati yang hari ini sedang berbahagia. Dan semoga bukan hanya kebahagiaan kita di hari ini saja, tapi sampai di akhirat nanti mampu memberikan mahkota dan mantel yang penuh wibawa, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan disebutkan statusnya hasan, bahwasanya ada dua orang tua, sepasang ayah dan ibu, tiba-tiba mereka diberikan mahkota Tajul Waqar. Tajul Waqar, mahkota yang penuh kewibawaan, yang mahal, yang istimewa, dan juga diberikan hullah, mantel yang juga luar biasa, yang tidak memiliki nilai yang sama dengan yang ada di dunia. Lalu mereka bertanya, ya Allah, ini dari mana? Mahkota ini dari mana? Mantel ini dari mana? Allah pun menjawab, dari anakmu yang ketika di dunia dahulu mereka menjadi ahlul Quran. Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, tentu ini menjadi cita-cita kita semua. Namun kadang tidak semua anak punya kemampuan yang sama. Anggaplah kita punya anak 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Di antara anak-anak kita bisa jadi ada yang memiliki passion, yang memiliki keinginan, yang memiliki kecenderungan terhadap Al-Quran. Namun ternyata hal ini tidak terjadi pada anak-anak yang lain. Walaupun berasal dari pohon yang sama, dari ayah ibu yang sama, dibesarkan di keluarga yang sama, diberikan makan minum yang sama, tapi belum tentu mereka memiliki keinginan atau cita-cita yang sama. Walaupun orang tua maunya semuanya sama. Ternyata ada anak kita sekali baca Al-Quran sejam 2 jam dia bisa hafal 1-2 halaman. Ada di antara anak kita yang membaca Al-Quran sehari 2 hari 1 surat pun gak hafal-hafal. Ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia Allah berikan potensi, kemampuan yang tidak sama. Para ulama kita pun juga demikian. Ada para kiai, para ulama yang jago di ilmu Qur'annya, tapi mungkin dia kurang di ilmu hadisnya. Ada para kiai, para ulama kita yang luar biasa di ilmu hadisnya, tapi mungkin dia kurang di ilmu Al-Qur'annya. Ada di antara mereka yang menguasai 2 ilmu ini, tapi dia kurang dari ilmu fikihnya, dan seterusnya. Kecuali memang orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, di mana mereka Allah berikan kemampuan all around, mampu memiliki kemampuan di segala bidang, menjadi manusia yang mausu'i, yaitu manusia ensiklopedis. Seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia pakar fikih, dia pakar Quran, dia pakar usul fikih, dan dia pakar dari sisi ilmu tarbiyah ruhiyah dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada juga seperti Imam Ibn Rushd, dia pakar fikih, tapi dia juga pakar ilmu filsafat dan kedokteran, dan seterusnya. Ini manusia, maka anak-anak kita pun juga tidak jauh beda seperti itu. Maka ketika ada salah satu di antara anak kita seperti adik-adik kita saat ini, maka kita patut berbangga. Namun ketika ada anak kita yang tidak sampai seperti itu, ada satu jalan, ada satu cara supaya kita tetap tidak lepas untuk mendapatkan keutamaannya. Apa itu? Paling tidak kita menjadi fasilitator, paling tidak kita bisa menjadi mediator. Ketika anak kita tidak bisa, tetapi kita mampu menjadi sebab anak orang lain menjadi bisa, semoga itu pun kita mendapat nilainya. Hal ini sebagai riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan, menjahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang memberikan perbekalan, persiapan, bantuan kepada orang yang sedang fi sabilillah, mereka-mereka yang sedang berjihad fi sabilillah, walaupun mereka tidak ikut perang, mereka tidak ikut langsung pada atau perjuangan, tapi mereka memberikan fasilitas atau kemudahan, Rasul katakan faqad ghaza, tersebut tetap telah ikut perjuangan, walaupun dia sendiri nggak langsung ikut dalam medan perjuangannya. Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita lihat tema pada pagi hari ini, judulnya bersama Al-Quran mencetak generasi pelopor kebangkitan umat. Ini sambil nunggu Ustadz Kiai Haji Ahmad Kusairi Suhail, betul ya? Belum sampai? Karena belum sampai, terpaksa nih sambutan dipanjangin lagi dikit. Sudah sampai? Taib, jadi ada sambutan lagi. Taib. Iya. Ingin saya sampaikan sebagai terakhir, yaitu ketika para sahabat Nabi mereka hampir bertengkar. Para sahabat Nabi berkumpul, mereka hampir saja bertengkar sesama mereka gara-gara tafsir Quran. Ayatnya sama, namun begitu dibaca oleh mereka masuk ke dalam pikir mereka, tapi ternyata kesimpulannya berbeda. Yang satu mengatakan maksud ayat ini adalah seperti ini, yang satu mengatakan maksud ayat ini seperti ini, berbeda, hingga akhir terjadi panas, diskusi yang panas di antara para.
Nabi. Lalu kemudian hampir-hampir mereka perang saudara, keluar pedang di antara mereka, dan mereka mengatakan, ayo kita perang lagi seperti zaman jahiliyah. Coba, ini kan luar biasa. Al-Quran di hadapan mereka, Al-Quran sebab mereka diskusi, tetapi mereka hampir terpecah belah saat itu. Ya. Lalu kemudian akhirnya para sahabat Nabi, tanda petik, dimarahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi keluar dari rumahnya, fataghayyar wajhah, berubah wajahnya, diambil pasir dan dilempar dan berkata, alihadza khuliqtum, apakah kalian diciptakan untuk ini? Abihadza khuliqtum, apakah dengan ini kalian diciptakan? Lalu kata Rasul, innal Qur'an lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dan. Al-Quran itu diturunkan, tidaklah satu ayat mendustakan ayat yang lain, tidaklah satu ayat menegasi ayat yang lain. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'dan, tetapi Al-Quran itu satu ayat memperkuat ayat yang lain. Fama araftum minhu fa'milu bihi, kalau kalian sudah tahu isinya, kata Nabi, yaitu praktekan, amalkan kalau memang sudah tahu isinya. Fama jahiltum anhu faradduhu ila alimihi, kalau kalian tidak tahu isi ayat itu, tanyakan kepada yang sudah tahu, maksudnya Rasulullah. Kita lihat kisah ini, bahwasanya Al-Quran jika salah penempatan oleh sebagian manusia, dia bisa menjadi fitnah. Tapi kalau betul penempatannya, maka dia bisa menjadi pelopor kebangkitan umat. Maka kita berharap Al-Quran yang kita miliki, Al-Quran yang kita hafal, dipegang oleh orang-orang yang tepat, bisa menjadi pelopor kebangkitan umat. Semoga bermanfaat. Insya Allah setelah ini kita akan lakukan sesi wisuda adik-adik dan anak-anak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.